Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cahya Ningtyas Prayitno dengan NPM 2013021054, Devana Nurfia Azahra dengan NPM 2013021042, Fitria Larasati dengan NPM 2013021046, Lisha Syafitri dengan NPM 2013021020, dan saya sendiri Riyandi Arya Putra dengan NPM 2013021004. Di sini kami akan membahas kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, di mana terdapat peta konsep, berpangkatan, dan bentuk akar, yang terdiri dari bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi bilangan berpangkat. Sebelumnya, di sini saya akan menceritakan seorang matematikawan yang berasal dari Jerman bernama Julius Wilhelm Richard Dedekind, yang dipertimbangkan dalam sejarah matematika sebagai salah satu penemu di bidang matematika. Pemikiran Dedekind banyak dijadikan metode untuk membentuk konsep baru, The Man on the Number tahun 1982. Di mana Dedekind menyebutkan bahwa dari konsep itu, angka adalah kreasi pikiran manusia. Beliau menemukan konsep bilangan secara kuantitatif dan merupakan representatif suatu label yang disebut bilangan. Dedekind merupakan profesor di Polytechnic School di Zurich, Jerman. Selama hidupnya, Dedekind banyak menerima penghargaan dalam bidang matematika ketika bekerja. Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa massa matahari, massa bumi, massa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang tata surya. Namun, bagaimana cara kamu menuliskan jarak tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana? Yang pertama yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Di sini terdapat contoh 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Atau contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Atau dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Selanjutnya menggunakan notasi pangkat. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Perpangkatan 5 pangkat 2 memiliki bentuk perkalian 5 dikali 5 sama dengan 25. Perpangkatan 5 pangkat 3 memiliki bentuk perkalian 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125, dan perpangkatan 5 pangkat 4 memiliki bentuk perkalian 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 625. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5, di mana bilangan 5 ini merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Contoh, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dalam perpangkatan.
Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 yang dimana ditulis dalam bentuk perkalian berulang, di mana nilainya adalah negatif 8. Dari contoh dan penjelasan sebelumnya, maka diperoleh bahwa perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut sebagai eksponen atau pangkat. Bentuk bilangan berpangkat secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A sebanyak n, dengan n adalah bilangan positif, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan n disebut sebagai pangkat atau eksponen. Perbedaan dari perpangkatan basis bilangan positif dan negatif dengan perpangkatan eksponen bilangan ganjil dan genap. Pada perpangkatan dengan basis bilangan positif, akan menghasilkan bilangan positif juga, baik eksponennya berupa bilangan genap maupun bilangan ganjil. Jadi A pangkat n sama dengan A pangkat n, dengan n adalah bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Sedangkan pada perpangkatan dengan basis bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan positif jika pangkatnya adalah bilangan genap, dan akan menghasilkan bilangan negatif jika pangkatnya berupa bilangan ganjil. Jadi, negatif A pangkat n sama dengan A pangkat n jika n adalah bilangan genap, dan negatif A pangkat n sama dengan negatif A pangkat n jika n bilangan ganjil. Jadi, negatif A pangkat n sama dengan A pangkat n jika n bilangan genap, dan negatif A pangkat n sama dengan negatif A pangkat n jika n bilangan ganjil. Contoh, negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81, di mana n merupakan bilangan genap yaitu 4, sehingga hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian, contoh berikutnya negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27, di mana n merupakan bilangan ganjil yaitu 3, sehingga hasilnya berupa bilangan negatif. Materi selanjutnya yaitu perkalian pada perpangkatan. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Coba perhatikan pada tabel, terdapat operasi perkalian pada perpangkatan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, di mana operasi perkaliannya yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka perpangkatannya menjadi 3 pangkat 5. Kemudian, negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Operasi perkaliannya, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dan dikali negatif 3. Perpangkatannya yaitu negatif 3 pangkat 5. Untuk yang terakhir yaitu y pangkat 5 dikali y pangkat 2. Dengan operasi perkalian y dikali y dikali y dikali y dikali y dikali y dikali y, dengan perpangkatan y pangkat 7. Coba kalian lihat bahwa dari tabel tersebut dapat kita lihat hasil operasi pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap, sedangkan pangkat atau eksponennya
merupakan hasil penjumlahan dari seluruh pangkat atau eksponen dari tiap-tiap perpangkatan yang dikalikan. Selanjutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Terdapat tabel pemangkatan suatu perpangkatan. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Bentuk perkalian berulangnya yaitu 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dengan bentuk perpangkatan 4 pangkat 6. Kemudian 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka memiliki bentuk perkalian berulang sehingga perpangkatannya yaitu 4 pangkat 6. Dari tabel tersebut dapat juga kita peroleh hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan adalah pangkat eksponennya, merupakan hasil perkalian dari pangkat yang dipangkatkan dan basisnya tetap. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Terdapat tabel pemangkatan pada perkalian bilangan 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Maka bentuk perkalian berulangnya yaitu 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau bentuk perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Yang kedua, B dikali Y pangkat 2. B kali Y dikali B dikali Y sama dengan B dikali B dikali Y dikali Y. Maka bentuk perpangkatannya yaitu B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Dari tabel tersebut dapat diperoleh hasil dari pemangkatan pada perkalian bilangan adalah perkalian dari perpangkatan dengan pangkat yang sama. Dari contoh dan penjelasan sebelumnya telah diperoleh sifat-sifat perkalian pada perpangkatan, yang dimana pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, atau sifat perkalian dalam, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, sifat pemangkatan pada perpangkatan, A pangkat M dipangkatkan dengan N, sama dengan A pangkat M dikali N, sama dengan A pangkat MN. Lalu yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A dikali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M B pangkat M, atau A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Coba perhatikan contoh 1. Menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan negatif 4 pangkat 3 dikali negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 pangkat 3 dikali negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan negatif 4 pangkat 5. Kemudian contoh kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Terdapat 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 6, atau lebih mudah 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian contoh yang ketiga, perpangkatan pada perkalian bilangan. Terdapat bilangan 4Y dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4Y kali 4Y sama dengan 4 dikali 4 dikali Y dikali Y sama dengan 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan 16 Y pangkat 2. Atau lebih mudahnya, bilangan 4Y dipangkatkan dengan 2 dapat langsung kita buat 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan 16 Y pangkat 2.
3. Pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan dapat kita simak tabel di bawah ini. Yang pertama, negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 3. Dalam bentuk perkalian berulang, yaitu negatif 2 dikalikan sebanyak 6 kali, yaitu negatif 2 dikalikan dengan negatif 2, 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 dibagi dengan negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu negatif 2 dikalikan dengan negatif 2, dikalikan dengan negatif 2, yang menghasilkan bilangan berpangkat negatif 2 pangkat 3. Lalu selanjutnya, 6 pangkat 8 dibagi dengan 6 pangkat 4, yaitu dalam bentuk perkalian berulang, 6 dikalikan sebanyak 8 kali, yaitu 6 dikalikan dengan 6, 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 dikalikan dengan 6. Lalu dibagi dengan 6 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 6 dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 6, yang akan menghasilkan perpangkatan 6 pangkat 4. Sehingga dapat kita simpulkan hasil pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap, sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan hasil pengurangan dari pangkat atau eksponen pada pembilang dengan pangkat atau eksponen pada penyebut. Selanjutnya, membandingkan volume. Untuk itu, kita simak contoh membandingkan volume pada kubus di bawah ini. Yang pertama, diketahui volume kubus besar, yaitu sisi kali sisi kali sisi, yaitu 4 dikali 4 dikali 4 atau 4 pangkat 3. Nah, bilangan 4 merupakan bilangan hasil pangkat, yaitu 2 pangkat 2, sehingga 4 diubah menjadi 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 pangkat 6. Lalu untuk volume kubus kecil, yaitu sisi kali sisi kali sisi, sama dengan 2 kali 2 kali 2, sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga untuk membandingkan volume, kita bagikan volume kubus besar dibagi dengan volume kubus kecil. Sehingga 2 pangkat 6 dibagikan dengan 2 pangkat 3, sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3, atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi hasil dari dua perpangkatan dengan basis yang sama memiliki basis yang sama dan pangkatnya merupakan hasil pengurangan antara pangkat pada pembilang dan pangkat penyebut. Lalu perpangkatan pada pecahan. Kita simak contoh pada di bawah ini. Perpangkatan pada pecahan yaitu 2/3 pangkat 3 dan sehingga dalam bentuk perkalian berulang yaitu 2/3 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 2/3 atau sama dengan 2 dikalikan dengan 3 kali yaitu 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 3 dikalikan dengan 3 kali yaitu 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya yaitu negatif 2/3 dipangkatkan 3 dalam bentuk perkalian berulang yaitu negatif 2/3 dikalikan negatif 2/3 dikalikan negatif 2/3 sama dengan negatif 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 atau sama dengan negatif 2 dipangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya, negatif 2/3 dipangkatkan dengan 4. Sehingga dalam bentuk perkalian berulang, yaitu negatif 2/3 dikalikan dengan negatif 2/3 dikalikan dengan negatif 2/3 dikalikan dengan negatif 2/3 yang menghasilkan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 atau sama dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat pembagian pada perpangkatan yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal perpangkatan seperti pada contoh-contoh sebelumnya yang sudah saya sampaikan.
yaitu sifat-sifat pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu, perpangkatan pada pecahan, yaitu A per B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Selanjutnya contoh soal. Untuk yang pertama, pembagian pada perpangkatan, yaitu 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4. Nah, ini sesuai dengan sifat sebelumnya. Sehingga hasil dari 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4 yaitu sama dengan 3 pangkat 2. Yang selanjutnya, yang nomor 2 menyederhanakan operasi pada perpangkatan, yaitu 4 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 8 dibagi dengan 4 pangkat 5. Sesuai dengan sifat yang sudah ada, yaitu 4 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan 4 pangkat 5. Sehingga 4 pangkat 11 dibagi dengan 4 pangkat 5. Sesuai dengan sifat yang sebelumnya juga, apabila A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sehingga 4 pangkat 11 dibagi dengan 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 11 dikurang 5 atau sama dengan 4 pangkat 6. Contoh soal yang selanjutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan, yaitu B pangkat 4 per B pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 6 per B pangkat 3 sama dengan, nah untuk ini kita kerjakan dulu pada operasi pembagian yang pertama, yaitu B pangkat 4 dibagi dengan B pangkat 2 sama dengan B pangkat 4 dikurang 2, lalu dikalikan dengan pembagian yang kedua, yaitu B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 3 sama dengan B pangkat 6 dikurang 3, sehingga B pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 3. Lalu, menggunakan sifat sebelumnya, yaitu apabila A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M menghasilkan A pangkat M plus N, sehingga B pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 3 sama dengan B pangkat 2 ditambah 3 atau sama dengan B pangkat 5. Selanjutnya contoh soal yang keempat, penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata, yaitu berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa yaitu 1,3 kali 10 pangkat 5 km kuadrat. Berapakah pendapatan penduduk Pulau Jawa berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Penyelesaiannya, diketahui jumlah penduduk Jawa yaitu sebanyak 130 juta jiwa. Jika dalam bentuk bilangan, maka dituliskan 130 juta, yaitu dapat juga kita notasikan menjadi 1,3 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya, luas Pulau Jawa yaitu 1,3 dikali 10 pangkat 5 km kuadrat. Sehingga kepadatan penduduk dapat kita ketahui dengan membagi jumlah penduduk dibagi dengan luas area, yaitu 1,3 dikalikan dengan 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,3 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini kita dapat memisahkan antara 1,3 dengan 1,3 dan 10 pangkat 8 dibagikan dengan 10 pangkat 5. Sehingga didapat 1 dikalikan dengan pembagian ini menghasilkan 10 pangkat 8 dikurang 5, sehingga menghasilkan 1000 atau 1 dikali 10 pangkat 3. Jadi, kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1 juta jiwa per kilometer kuadrat. Empat, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama, bilangan real tak 0, pangkat 0. Mari kita amati dari angka berikut, yaitu 5.749 dapat kita jabarkan menjadi 5.000 ditambah dengan 700 ditambah dengan 40 ditambah dengan 9.
Di sini 5.000 kita jabarkan lagi menjadi 5 dikali 1.000, lalu 700 menjadi 7 dikali dengan 100, lalu 40 menjadi 4 dikali 10, dan 9 menjadi 9 dikali dengan 1. Lalu dari 5.749 ini kita ubah 1.000-nya menjadi 10 pangkat 3, lalu 100-nya kita ubah menjadi 10 pangkat 2, 10-nya 10 pangkat 1, lalu kita lihat pada angka ini 5.749 yaitu 5 dikalikan dengan 10 pangkat 3 ditambah dengan 7 dikalikan dengan 10 pangkat 2 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 10 pangkat 1 ditambah dengan 9 dikalikan 10 pangkat 0. Pola yang didapat dari 3 bilangan berpangkat pertama adalah bilangan yang berurutan mulai dari 3, 2, dan 1. Maka bilangan yang terakhir adalah 0, sehingga kesimpulannya yang diperoleh yaitu 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu, bilangan real tak negatif pangkat bulat negatif. Nah, di sini kita amati dari tabel di bawah yaitu 1 pangkat 2, 1 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi dengan 2 pangkat 1. Kita gunakan sifat pembagian berpangkat yaitu 1 dibagikan dengan 2 sama dengan 1 dibagi 2. Tadi kita dapat bahwa 1 itu sama dengan bilangan yang berpangkatkan 0. Jadi 1 kita gantikan dengan 2 pangkat 0 dibagikan dengan 2 itu adalah 2 pangkat 1. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kesimpulannya 1 dibagi dengan 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Lalu yang selanjutnya 1 dibagi dengan 4 itu sama dengan 1 dibagi dengan 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Lalu kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan, yaitu 1 dibagikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 1 kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 0 dibagikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang dengan 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Jadi kesimpulannya 1 dibagikan dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Lalu yang berikutnya 1 dibagi dengan 8 sama dengan 1 dibagikan dengan 2 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita gunakan lagi sifat pembagian perpangkatan yaitu 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kesimpulannya 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Selanjutnya bentuk akar. Yang pertama kita mengenal dulu bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Hayo, kamu masih ingat nggak nih dengan bilangan rasional dan irasional? Nah, bentuk akar itu merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan bentuk akar akan berada dalam tanda seperti ini, yaitu tanda akar atau bisa kita sebut sebagai tanda akar. Nah, bentuk akar nih seperti pada gambar, yaitu akar N dari A pangkat M, atau keterangannya itu N itu indeks akar di mana N lebih dari sama dengan 2 dan A pangkat M itu sama dengan bilangan pokok. A pangkat M itu anggota dari bilangan rasional. Nah, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadi
Bila bentuk akarnya itu ini atau akar N dari A pangkat M itu sama dengan A berpangkatkan M dibagi N. Jadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, contohnya misalkan ada bilangan berpangkat 2 pangkat 1/2. Bilangan berpangkat 2 1/2 jika kita ubah ke bentuk akar akan menjadi seperti ini. 2 pangkat 1/2 di mana A-nya itu sama dengan 2, M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, sehingga 2 pangkat 1/2 itu sama dengan atau akar dari 2. Nah, untuk indeks akarnya bernilai 2, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Selanjutnya, contoh bentuk akar yang lain diantaranya itu ada akar 6, akar 7, akar 11, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah akar 25 itu termasuk bentuk akar? Jadi, jawabannya akar 25 bukan termasuk bentuk akar. Lalu kenapa? Kita ingat definisi dari bentuk akar, itu berupa bilangan irasional, sedangkan akar 25 bisa kita sederhanakan menjadi akar 5 pangkat 2 atau sama dengan 5, 2/2 atau sama dengan 5. 5 adalah bilangan rasional sehingga akar 25 bukan termasuk dalam bentuk akar. Jadi, ya kan, akar 25 itu bukan bentuk akar. Nah, di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar dari A pangkat 2 itu sama dengan 2, di mana jika tidak ditulis indeks dari akarnya, maka ini merupakan akar dari 2, sehingga A pangkat 2, akar dari A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 dibagi dengan 2, jadi A pangkat 1 sama dengan A. Lalu yang kedua, akar dari A dikali B itu sama dengan akar A dikalikan dengan akar B, di mana A lebih besar dari sama dengan 0 dan B lebih besar dari sama dengan 0. Lalu yang ketiga, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B, di mana A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Lalu selanjutnya merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar harus ditulis dalam bentuk yang paling rasional atau paling sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang dari indeks akarnya. Seperti contoh, akar X di mana X lebih besar sama dengan 0. Bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya atau X itu pangkat dari X-nya itu 1, nilainya kurang dari indeks akarnya, atau apabila akar itu tidak ditulis indeksnya, maka akar itu merupakan akar 2, sehingga 1 kurang dari 2. Lalu yang berikutnya, akar dari X pangkat 5 itu bukan merupakan bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya atau X itu sama dengan 5, di mana nilai 5 itu lebih besar daripada indeksnya, yaitu akar dari 2. Selanjutnya, yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Di sini seperti contohnya, yaitu akar X dibagi dengan X, ini merupakan bentuk sederhana. Lalu ada juga 1 per akar X, ini bukan bentuk sederhana karena terdapat akar di bagian penyebutnya. Lalu yang ketiga, di dalam akar tidak memuat bilangan pecahan. Seperti contoh, di sini akar 5 dibagi dengan 2, ini merupakan bentuk sederhana. Sedangkan akar 5/2 bukan bentuk sederhana karena di dalam akar memuat bilangan pecahan.
Selanjutnya, penyederhanaan suatu bentuk akar. Kita amati pada tabel di bawah, di mana bentuk akarnya itu akar 8, dan penyederhanaannya kita lihat akar 8, di mana angka 8 merupakan perkalian dari 4 dikalikan dengan 2. Nah, sesuai dengan sifat bentuk akar, yaitu di mana akar A dikalikan dengan B sama dengan akar A dikalikan dengan akar B. Sehingga akar 4 dikalikan dengan 2, kita pisah menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 2. Di mana hasil dari akar 4 itu sama dengan 2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 2 akar 2. Untuk yang selanjutnya yaitu akar 45. Nah, 45 merupakan hasil perkalian dari 9 dikali dengan 5. Yaitu kita pisahkan, yaitu akar 9 dikalikan dengan akar 5. Nah, hasil dari akar 9 itu sama dengan 3 dikalikan dengan akar 5, sehingga bentuk sederhana dari akar 45 sama dengan 3 akar 5. Lalu selanjutnya akar 0,25. Nah, akar 0,25 ini sama dengan akar 25/100. Seperti pada sifat bentuk akar, yaitu di mana akar A per B itu sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Jadi, akar 25/100 sama dengan akar 25 dibagi dengan akar 100. Di mana hasil dari akar 25 sama dengan 5 dan hasil dari akar 100 itu sama dengan 10. 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5. Jadi, bentuk sederhana dari akar 0,25 sama dengan 0,5. Selanjutnya, menyederhanakan bilangan pecahan bentuk akar. Pada bilangan pecahan, terdapat akar di bagian penyebut. Kalau menentukan selanjutnya, menyederhanakan bilangan pecahan bentuk akar. Pada bilangan pecahan, terdapat akar di bagian penyebut. Kalau kamu menemukan bentuk seperti itu, kamu bisa menyederhanakan dengan mengalihkan bilangan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebutnya. Maksudnya, bentuk akar yang sekawan itu ialah bentuk akarnya sama, cuma berbeda tanda operasinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang pertama, pecahan bentuk A per akar B. Pada bentuk seperti ini, bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya yaitu akar B, berarti bentuk sekawannya juga merupakan akar B. Sehingga A dibagi dengan akar B sama dengan A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B, sehingga didapat A akar B dibagi dengan B. Karena akar B di sini terdapat kesalahan ya, harusnya akar B dikalikan dengan akar B itu hasilnya B. Lalu yang kedua, pecahan bentuk A per B ditambah akar C. Bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu ialah B plus akar C, berarti bentuk sekawannya sama, namun beda tanda operasinya, yaitu B dikurangkan dengan akar C. Sehingga A dibagi dengan B ditambah akar C sama dengan A ditambah B plus akar C dikalikan dengan B dikurang dengan akar C per B dikurang akar C sama dengan A dikalikan dengan B dikurangkan akar C dibagi dengan B kuadrat dikurang dengan C. Yang selanjutnya, yang ketiga itu pecahan yang berbentuk A per akar B ditambahkan dengan akar C.
Nah, untuk bentuk ini dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Nah, penyebutnya itu akar B ditambahkan dengan akar C. Berarti bentuk sekawannya sama, namun beda tanda operasinya, yaitu akar B dikurangkan dengan akar C. Sehingga A dibagi dengan akar B ditambahkan dengan akar C sama dengan A dibagikan dengan akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurang akar C dibagi akar B dikurang akar C sama dengan A dikalikan dengan akar B dikurang akar C dibagi dengan B dikurang C. Contoh soal yang pertama, berapakah bentuk sederhana dari akar 20? Jadi, akar 20 di mana angka 20 merupakan hasil perkalian dari 4 dikalikan dengan 5. Sehingga akar 20 sama dengan akar 4 dikalikan dengan 5. Seperti pada sifat yang sudah kita ketahui sebelumnya, di mana apabila terdapat akar A dikalikan dengan B, maka sama dengan akar A dikali dengan akar B. Sehingga akar 4 dikali 5 sama dengan akar 4 dikalikan akar 5. Di mana hasil dari akar 4 itu 2 pangkat 2 dikalikan dengan akar 5. Sehingga menghasilkan 2 akar 5. Lalu yang kedua, sederhanakanlah bentuk-bentuk, yaitu 1 per akar 3. Seperti pada sebelumnya, di mana terdapat bentuk bentuk dari 1 per akar A sama dengan, untuk menyederhanakannya dapat kita kalikan dengan akar dari sekawan dari akar 3 itu, yaitu akar 3. Sehingga 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 1 dikali dengan akar 3 yaitu akar 3, dan akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu sama dengan 3. Sehingga hasil atau bentuk sederhana dari 1 per akar 3 itu sama dengan akar 3 per 3. Lalu sifat-sifat pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama, pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Lalu pangkat negatif, yaitu untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada bentuk akar atau sifat dari bentuk akar. Nah, akar dari A itu dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, maka akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat A bila dikuadratkan itu sama dengan A. Nah, bentuk ini itu dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A dan B tidak negatif. Lalu jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar, jika A dan B bilangan positif maka berlaku seperti ini ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu B akar kuadrat dari A itu sama dengan C ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B plus C akar kuadrat A dan yang lainnya. Jika A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif maka berlaku
Ya, seperti yang sebelumnya, yaitu akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Selanjutnya contoh, yaitu untuk contoh pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang pertama yaitu 2,3 pangkat negatif 3 dikalikan dengan 2,3 pangkat 3, di mana pada sifat sebelumnya pada perkalian itu kita jumlahkan pangkatnya jika basisnya sama, yaitu 2,3 pangkat negatif 3 ditambah 3 yang menghasilkan 2,3 pangkat 0, yaitu pada sebelumnya apabila A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0, jadi 2,3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 dan sama dengan 1 per 8. Yang selanjutnya contoh dari bentuk akar. Di sini 7 akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 48 dikurang akar kuadrat dari 192. Nah, untuk 7 akar 3 ini sudah merupakan bentuk dari sederhana. Namun, pada bentuk akar kuadrat dari 48 dan akar kuadrat dari 192 belum bentuk dari sederhana, sehingga kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Nah, untuk 48 itu merupakan hasil perkalian dari 16 dikalikan dengan 3, sehingga menurut sifat yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita pisah, yaitu akar 16 dikali 3 itu menjadi akar 16 dikalikan dengan akar 3. Lalu untuk yang 192, di mana 192 merupakan hasil perkalian dari 64 dikalikan dengan 3. Sama seperti sebelumnya, akar 64 dikali 3 itu sama dengan akar kuadrat dari 64 dikali dengan akar kuadrat dari 3. Jadi sama dengan 7 akar 3, 7 akar kuadrat 3 ditambah dengan 4 akar kuadrat 3 dikurang 8 akar kuadrat 3. Sehingga karena sama-sama memiliki akar 3, maka mereka dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Sehingga 7 ditambah 4 itu sama dengan 11, dan 11 dikurang dengan 8 sama dengan 3, sehingga hasilnya 3 akar 3. Lalu contoh berikutnya, jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar kuadrat dari H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Yaitu penyelesaiannya, ketinggian pesawat adalah H, yaitu 3.600 meter. Dan jarak pandang pesawat itu atau D sama dengan 1,5 akar kuadrat dari H atau sama dengan 1,5 akar kuadrat dari 3.600, di mana akar kuadrat dari 3.600 yaitu 60, sehingga 1,5 dikali 60 sama dengan 90. Jadi pada ketinggian 3.600 meter, jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Yang kelima, notasi ilmiah atau bentuk baku. Penulisan notasi ilmiah. Mengubah bentuk notasi ilmiah menjadi bilangan biasa. Kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 meter. 5. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Penulisan notasi ilmiah yaitu kita lihat contoh berikut. Mengubah bentuk notasi ilmiah menjadi bilangan biasa. Kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 dikali dengan 10 pangkat 12 meter kuadrat. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi 1,92 dikali 10 pangkat 12 meter kuadrat sama dengan 1,92 dikali dengan 1 triliun.
atau sama dengan 1.920 miliar. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali dengan 10 pangkat N, dengan A lebih besar dari 1, kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Dengan catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10, gunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke kiri. Seperti contoh, 8.500.000 sama dengan 8,5 dikali dengan 1 juta atau sama dengan 8,5 dikali dengan 10 pangkat 6. Selanjutnya, bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Seperti contoh, 0,000085 sama dengan 8,5 dibagi dengan 1 juta atau sama dengan 8,5 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Contoh, yaitu contoh 1, menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Yang pertama yaitu 2,16 dikalikan dengan 10 pangkat 5 sama dengan 2,16 dikalikan dengan 100.000. Lalu sama dengan 216.000. Yang kedua, menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan, yaitu 155 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, di sini 155 kita ubah menjadi bentuk yang lebih kecil, di mana tadi syarat dari A itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 10, sehingga 155 kita ubah menjadi 1,55, lalu dikalikan dengan 100 dan dikalikan dengan 10 pangkat 6, sehingga 1,55 dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikalikan dengan 10 pangkat 6 sama dengan 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 8. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi perpangkatan dan bentuk akar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.